Halo sobat pendengar dimanapun kalian berada, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik saja dan sehat-sehat selalu. Di video kali ini kita akan kembali membahas alur cerita dari film live action dengan judul Shingeki no Kyojin alias Attack on Titan tahun 2015, disutradarai oleh Shinji Higuchi. Film ini akan mengambil jalan cerita yang sedikit berbeda dengan versi animenya, yang mana akan dikisahkan perjuangan umat manusia bertahan hidup di dalam tembok besar untuk terhindar dari ancaman makhluk raksasa yang disebut sebagai Titan. Hingga suatu ketika tragedi yang tak terduga menghancurkan tembok yang sudah berdiri selama 1 abad itu dan memaksa umat manusia untuk kembali bertarung melawan Titan demi bisa bertahan hidup. Baiklah, seperti apa keseruan dari ceritanya? Mari kita simak alur cerita dari film Shingeki no Kyojin live action. Dikisahkan lebih dari 1 abad yang lalu, makhluk raksasa yang disebut sebagai Titan tiba-tiba muncul dan menyerang sebagian besar umat manusia, hingga membuat umat manusia berada di ambang kehancuran. Manusia yang selamat membangun 3 tembok besar setinggi 50 meter untuk berlindung dan hidup damai di dalamnya, yang mana tembok terdepan diisi oleh penduduk dari kasta terendah, sedangkan tembok terdalam diisi oleh penduduk kasta tertinggi yang sebagian besar merupakan pejabat pemerintahan. Meski demikian, tidak ada jaminan bahwa tembok tersebut akan bertahan dalam waktu yang lebih lama. Film dimulai dengan memperlihatkan Armin yang mendapat kabar bahwa sahabatnya yang bernama Eren telah dipecat dari pekerjaannya. Mengetahui hal itu, Armin pun merasa cemas dan memutuskan untuk menemui Eren di waktu itu juga. Dalam perjalanan, Armin tak sengaja bersenggolan dengan seorang pria misterius. Namun Armin yang tidak peduli terus berlari ke tempat sahabatnya yang bernama Mikasa. Mereka berdua lalu pergi ke sebuah bukit di mana Eren terlihat sedang berdiri di atas rudal rusak sambil menatap ke arah langit. Di sini Mikasa dan Armin menceramai Eren karena ia kembali berhenti dari pekerjaannya. Eren mengatakan bahwa ia merasa muak bekerja pada orang lain dan tidak terima jika ia harus hidup dan mati di dalam tembok. Lalu Eren menendang rudal rusak yang ada di dekatnya dan tanpa sengaja di tubuh rudal itu mereka menemukan gambar seorang wanita dengan lautan di belakangnya. Dari sini mereka menyadari bahwa dongeng yang menceritakan tentang adanya lautan luas di luar tembok adalah benar. Seketika Mikasa menatap langit dan melihat seekor burung yang terbang dengan bebas, lalu bertanya-tanya apakah burung itu telah melihat lautan. Rasa penasaran mereka pun muncul dan membuat Eren dengan nekat mengajak kedua sahabatnya untuk mengintip keluar tembok. Meski hal itu bisa membuat mereka mendapat hukuman jika ketahuan oleh petugas yang berjaga. Ketika berada di dekat tembok, mereka pun merasa terpukau dengan kekokohan tembok tersebut. Namun saat Eren akan mengajak teman-temannya untuk memanjat dinding, Armin langsung mengingatkan pada Eren tentang bahaya Titan yang ada di luar tembok. Akan tetapi Eren mengatakan bahwa Titan sudah tidak ada lagi, karena nyatanya setelah 100 tahun berlalu tidak ada seorang pun yang pernah melihat Titan. Saat akan memanjat, tiba-tiba datang beberapa petugas militer menangkap mereka hingga terjadi pertarungan singkat. Beruntung kapten militer yang bernama Soda datang untuk melerai mereka. Di sini Soda memaklumi perbuatan Eren karena di waktu kecil ia juga pernah melakukan hal yang sama bersama kedua orang tua Eren. Eren lalu mengungkapkan keinginannya yang ingin melihat keluar tembok. Secara kebetulan Soda memberitahu bahwa pemerintah berencana mengirim pasukan pengintai untuk melihat keadaan di luar tembok. Soda kemudian mengajak Eren untuk bergabung ke dalam tim itu, dengan harapan mereka bisa menemukan tanah baru dan hidup dengan bebas. Mendengarnya, Eren pun seketika menjadi bersemangat. Di tengah perbincangan itu, tiba-tiba terjadi goncangan yang sangat dahsyat dan membuat mereka menjadi panik mengira bahwa itu adalah gempa. Namun tak diduga dari atas tembok, muncul Titan raksasa berukuran kolosal melebihi tinggi tembok tersebut. Titan itu diselimuti asap panas dan mengamuk sambil menendang-nendang tembok. Hal itu membuat Eren dan yang lain sangat terkejut dengan fakta bahwa Titan benar-benar nyata. Tendangan Titan kolosal ternyata mampu menghancurkan tembok dan menciptakan sebuah lubang kecil, sebelum akhirnya Titan itu tiba-tiba menghilang.
Dari lubang kecil itu mereka melihat puluhan Titan berukuran lebih kecil berjalan memasuki dinding. Sauda lantas memberi perintah pada anak buahnya untuk menyiapkan meriam. Pasukan militer lantas menyerang dengan kekuatan penuh dan berhasil mengenai beberapa Titan. Namun tak diduga serangan mereka sama sekali tidak berhasil karena Titan dapat memulihkan diri dengan sangat cepat. Alhasil kondisi itu membuat Titan bisa mendekati benteng pertahanan dan membantai semua pasukan militer yang berjaga. Keadaan kota seketika menjadi kacau dengan para penduduk yang berusaha menyelamatkan dirinya masing-masing. Para Titan yang telah berhasil memasuki pemukiman lantas menyerang dan menangkap para warga. Titan-Titan itu terlihat seperti manusia namun dengan wajah yang sangat mengerikan. Armin yang khawatir dengan kedua orang tuanya memutuskan untuk berpisah dengan Eren dan Mikasa. Hingga akhirnya para warga menemukan sebuah bangunan besar untuk berlindung. Eren dan Mikasa berusaha untuk masuk ke dalam bangunan itu. Namun Mikasa yang melihat seorang anak bayi yang tertinggal mencoba untuk menyelamatkannya. Akan tetapi hal itu justru membuat Mikasa terpisah dengan Eren yang terpaksa masuk ke dalam bangunan karena desakan orang-orang. Mereka pun kemudian mengunci pintu bangunan dan meninggalkan sebagian orang yang masih berada di luar termasuk Mikasa yang ketakutan. Mengerti hal itu Eren pun berusaha untuk membantu namun terhalang dengan para warga yang melarangnya untuk membuka pintu. Tak berapa lama muncul seekor Titan yang ingin mengincar Mikasa. Lalu terjadi goncangan hebat yang membuat semua orang di dalam bangunan terlempar. Eren kemudian dibuat shock ketika melihat Mikasa yang sudah menghilang. Ia pun mencoba keluar untuk mencari Mikasa. Namun dari belakang para warga yang berada di dalam bangunan diserang oleh beberapa Titan hingga semuanya pindah ke alam lain. Eren sangat terpukul dan ketakutan setelah menerima kenyataan pahit bahwa Mikasa sahabatnya sudah menghilang. 2 tahun kemudian setelah tragedi itu, terlihat Eren dan Armin kini bergabung dengan pasukan pengintai. Yang mana ternyata tragedi 2 tahun lalu memaksa para warga yang selamat harus mengungsi ke tembok kedua yang merupakan distrik perdagangan. Hal itu membuat mereka kehilangan lahan pertanian dan secara perlahan membuat pemerintah kekurangan bahan pangan. Oleh karena itu, Jenderal Kubal membentuk pasukan pengintai untuk tujuan menutup dinding berlubang yang ada di daerah Monjen, kampung halaman Eren. Kapten pasukan pengintai bernama Hanji lalu memperkenalkan sebuah senjata yang diperlengkapi dengan kabel yang membuat mereka bisa bergerak bebas ke segala arah seperti Fanny. Di mana senjata itu adalah ODMG yang akan mereka gunakan untuk membunuh Titan. Pada misi nanti pasukan pengintai akan singgah di wilayah Omotemachi untuk bergabung dengan pasukan khusus yang dipimpin oleh Shikishima yang dikabarkan adalah orang yang mampu membantai puluhan Titan seorang diri. Dan misi ini akan dilaksanakan pada malam nanti. Sebelum waktu keberangkatan, Eren melihat beberapa pasukan pengintai yang sedang berpamitan pada keluarganya. Yang mana misi ini adalah misi yang sangat berbahaya, sehingga besar kemungkinan mereka tidak akan kembali. Eren kemudian menghampiri Armin untuk menenangkannya. Armin merasa sedih karena peristiwa 2 tahun lalu telah membuat ia kehilangan kedua orang tuanya. Terlebih semua orang yang mereka kenal kini telah tiada. Malam harinya Eren dan Armin bertemu dengan Kapten Sauda yang ternyata juga selamat dari tragedi 2 tahun lalu. Sauda kemudian bertanya pada mereka mengenai kabar Mikasa. Seketika Eren terdiam dan mengatakan bahwa kematian Mikasa adalah salahnya. Hal itulah yang membuat Eren bergabung dengan pasukan pengintai demi bisa membalaskan dendamnya pada para Titan. Namun mendengarnya Sauda menjawab bahwa membunuh beberapa Titan tidak akan membuat perubahan. Ketika sedang makan malam, Armin menjelaskan pada 2 orang rekannya yang bernama Sasa dan Hyana tentang misi yang akan mereka jalankan, yang mana mereka akan meledakkan bagian atas dinding untuk menutup bagian bawah dinding yang berlubang. Dan setelah itu barulah mereka membantai semua Titan yang ada di dalam dinding pertama. Akan tetapi Armin merasa khawatir karena misi ini bukanlah yang pertama. Pada misi sebelumnya, tim pasukan pengintai yang berangkat ke Monjen mengalami kegagalan dan dibantai oleh Titan. Hal itu membuat mereka kekurangan bahan peledak dan tinggal memiliki 1 kesempatan lagi. Dan bila misi kali ini gagal, maka umat manusia akan kehilangan harapan. Di samping kekhawatiran itu, seorang pasukan pengintai yang bernama Jen berkata bahwa Armin adalah orang yang lemah. Jen menganggap bahwa semua orang yang ada di tempat itu hanyalah orang-orang yang tidak berguna, yang terpaksa bergabung dengan pasukan pengintai karena sudah kehilangan harapan. Jen menganggap bahwa misi ini akan percuma karena hanya diisi oleh orang-orang yang lemah. Mendengar itu, seorang wanita yang bernama Lil sontak menangis ketakutan. Namun kekasih Lil yang bernama Fukushi langsung menenangkannya.
Armin lalu mengatakan kalau Jen sendirilah yang terlihat seperti takut pada Titan. Hal itu seketika membuat Jen marah dan berniat untuk memukul Armin. Namun beruntung Eren datang lalu meledek Jin yang belum pernah melihat Titan secara langsung. Eren menyebut kalau Jen hanyalah seorang anak manja yang tinggal di dalam tembok. Jen pun semakin emosi dan menghampiri Eren, tapi Kapten Hanji langsung melerai mereka. Di sini Hanji menjelaskan pada semuanya tentang Titan yang tidak memiliki organ reproduksi. Hanji mengungkapkan keinginan terbesarnya yang ingin membedah tubuh Titan untuk mengetahui cara perkembangbiakan Titan. Namun ia tidak bisa melakukannya karena setelah Titan mati, tubuh Titan akan menguap dan menghilang di udara. Hanji kemudian memberi perintah pada semuanya untuk segera bersiap. Akan tetapi di sini Jen menyempatkan untuk menyinggung tentang seorang pria pengecut yang meninggalkan kekasihnya karena takut pada Titan. Seketika hal itu membuat Eren menjadi emosi dan berniat untuk menghajar Jen. Namun aksinya itu dihentikan oleh temannya yang bernama Sanagi. Hingga sampailah pada waktu di mana semua pasukan pengintai akan berangkat menjalankan misinya. Mereka semua berangkat menggunakan kendaraan-kendaraan yang sudah dipersiapkan. Hanji menjelaskan bahwa mereka harus tiba di wilayah Omotemachi sebelum fajar, mengingat Titan tidur di malam hari sama seperti manusia. Namun mereka harus berhati-hati karena Titan memiliki indera pendengaran yang sangat peka, sehingga jika salah satu Titan terbangun maka hal itu bisa memancing Titan-Titan lainnya. Pasukan pengintai kemudian keluar dari dinding kedua menuju ke dinding terdepan yang sudah dikuasai oleh Titan. Namun di tengah perjalanan yang sangat menegangkan dan sunyi itu, tiba-tiba pemimpin pasukan menghentikan kendaraan karena adanya pergerakan di sekitaran mereka. Mereka semua lantas turun dan berpencar untuk mengamati wilayah sekitar. Dan setelah diperiksa ternyata sosok yang ada di dekat mereka hanyalah sekumpulan sapi. Di tempat lain Hyana mendengar suara anak kecil dari kejauhan. Hyana yang begitu penasaran pun lantas pergi untuk memeriksanya. Melihat hal itu Eren yang tidak tega memutuskan untuk menemani Hyana. Namun setelah mendekat ke sumber suara, mereka pun dikejutkan ketika menemukan seekor bayi Titan yang sedang memakan manusia. Melihat kehadiran Eren dan Hyana, bayi Titan itu lantas berusaha untuk menangkap mereka dan terjatuh. Yang seketika hal itu membuat bayi Titan menangis dengan sangat kencang. Pasukan pengintai yang berada di luar juga mendengar suara itu. Dengan cepat tangisan bayi Titan membuat Titan-Titan lainnya terbangun dan langsung menyerang rombongan pasukan pengintai. Eren dan Hyana berlari menuju ke rombongan dengan Titan besar yang mengikuti mereka dari belakang. Komandan Kubal kemudian memutuskan untuk berangkat dan meninggalkan beberapa pasukan sebagai umpan. Pasukan yang tertinggal lantas berusaha untuk menyelamatkan dirinya masing-masing. Namun di sini Armin sempat terjatuh dan akan diincar oleh Titan. Beruntung Sanagi datang membantu dan secara tak diduga Sanagi mampu melempar jauh Titan itu. Di tengah pelarian mereka menuju ke markas Omotemachi yang ada di depan, tiba-tiba muncul seekor Titan bertubuh sangat besar. Eren kemudian mengingat pelajaran dari Kapten Hanji yang mengatakan bahwa Titan hanya bisa dikalahkan dengan menyerang bagian tengguk lehernya dengan cukup dalam. Untuk itulah diciptakan senjata ODMG untuk memungkinkan penggunanya menjangkau bagian tengguk Titan. Di waktu itu juga Eren dan teman-temannya melihat seorang prajurit dengan sangat lincah bergerak bebas di udara membunuh Titan. Ia adalah Kapten Shikishima. Tidak hanya itu, datang juga seorang prajurit yang tidak kalah hebat menggunakan ODMG-nya untuk membunuh para Titan. Dan secara tak diduga ia adalah Mikasa yang masih hidup. Eren pun sangat terkejut karena mengira bahwa Mikasa telah mati akibat serangan Titan pada 2 tahun lalu. Mikasa dan Shikishima lalu pergi berayun meninggalkan Eren dan teman-temannya. Setibanya di Omotemachi, Jenderal Kubal menemui Shikishima untuk mengajaknya menuju ke tempat rahasia. Jenderal Kubal memperlihatkan ruangan bawah tanah tempat pemerintah menyimpan bahan-bahan peledak yang tersisa. Shikishima dan Hanji pun sangat kaget mengetahui bahwa bahan peledak disimpan di tempat seperti itu. Pasukan pengintai kemudian bekerja keras untuk memindahkan bahan-bahan peledak. Di sisi lain, Jen yang kesal teriak memukul Eren karena menganggap bahwa kekacauan sebelumnya adalah ulah dari Eren. Namun Eren yang tidak tinggal diam memberikan perawanan terbaiknya untuk mengalahkan Jen. Ketika mendapat momen, Eren langsung menghabisi Jen dengan tendangan dengkulnya. Dari belakang tiba-tiba Mikasa datang menjatuhkan Eren dengan satu gerakan untuk menyuruhnya menghentikan keributan itu. Armin lalu mencoba memanggil Mikasa, namun Mikasa tidak peduli dan pergi begitu saja. Kemudian datang Kapten Shikishima yang langsung memuji kemampuan bertarung dari Eren. Kapten Shikishima lalu mengajak Eren untuk mengobrol di suatu tempat. Di sini Shikishima menjelaskan bahwa ia adalah orang yang menyelamatkan Mikasa dari peristiwa 2 tahun lalu. Ia juga adalah orang yang membimbing Mikasa menjadi orang yang kuat seperti sekarang ini. Eren lalu menyampaikan keinginan terbesarnya untuk membunuh para Titan, yang mana Eren menganggap bahwa Titan adalah penyebab mereka semua terkurung di dalam tembok. Namun mendengarnya, Shikishima tertawa dan mengatakan pada Eren bahwa musuh sebenarnya bukanlah para Titan. Perkataan itu sontak membuat Eren menjadi bingung.
Di tempat lain, Armin bercerita pada Sasha tentang peradaban umat manusia di masa lalu yang sangat maju. Mereka bisa dengan bebas menciptakan benda-benda canggih untuk mempermudah kehidupan manusia. Namun Armin merasa penasaran mengapa hal itu kini dilarang oleh pemerintah. Tiba-tiba datang Jenderal Kubal yang mengingatkan tentang peradaban di sekolah mengenai kemajuan teknologi, yang mana kemajuan teknologi pada zaman dulu membawa umat manusia pada kehancuran. Sementara itu, Eren terlihat menemui Mikasa yang sedang memainkan piano di dalam sebuah ruangan. Eren mengungkapkan rasa syukurnya setelah melihat Mikasa yang baik-baik saja. Namun hal itu ternyata membuat Mikasa menjadi marah. Mikasa mengatakan bahwa bayi yang dulu ingin ia selamatkan telah tewas diserang oleh Titan. Bahkan akibat serangan itu, Mikasa mendapat luka yang cukup parah pada bagian tubuhnya. Mendengarnya, Eren pun sangat terkejut mengetahui bahwa hal itulah yang membuat Mikasa menjadi orang yang berbeda seperti sekarang. Tak lama kemudian datang Kapten Shikishima ke tempat itu. Tidak diduga Shikishima dan Mikasa memiliki hubungan yang sangat dekat melebihi seorang teman. Hal itu seketika membuat Eren menjadi patah hati dan berjalan pergi lalu melampiaskan rasa sakit hatinya dengan berteriak sekencang-kencangnya. Tapi tiba-tiba datang Hiyana menenangkan Eren dan mengajaknya ke suatu tempat. Di sini Hiyana menceritakan pada Eren tentang dirinya yang merupakan janda beranak satu. Tak diduga Hiyana ternyata diam-diam menyukai Eren. Namun di saat Hiyana akan melancarkan aksinya, tiba-tiba di belakang mereka muncul seekor Titan yang sedang mengintip. Titan pengganggu itu datang menyerang dan langsung menarik Hiyana hingga tewas ditelan hidup-hidup. Dari luar tampak puluhan Titan mengepung markas pasukan pengintai. Semua pasukan lantas bersiap mengenakan senjata ODMG-nya. Kapten Shikishima dan Mikasa kembali memperlihatkan kemampuan epiknya untuk membantai para Titan. Serangan mendadak itu membuat beberapa pasukan pengintai kembali menjadi korban. Armin dan Sasha menemukan Lil yang sedang menangis histeris melihat kekasihnya yang ikut menjadi korban. Di tengah kepanikan itu, seorang misterius terlihat menaiki truk bermuatan bom dan berniat untuk membawanya kabur. Tapi tiba-tiba dari belakang, Lil melemparkan api dan berusaha untuk mengambil alih kemudi truk. Yang mana kematian kekasihnya telah membuat Lil benar-benar murka dan ingin menghancurkan para Titan dengan bom itu. Hingga akibat aksi itu, bahan peledak yang mereka miliki terbuang sia-sia. Di atas sebuah gedung, terlihat Eren dan Jin terjebak di tengah-tengah rombongan Titan. Jin pun dibuat panik saat seorang rekan mereka ditangkap oleh Titan dan langsung mengajak Eren untuk melarikan diri. Namun Eren yang sejatinya menyimpan dendam yang sangat besar pada Titan, dengan nekat berayun terbang untuk membunuh para Titan. Kurangnya pengalaman membuat Eren tidak mampu untuk mendekati bagian belakang Titan. Shikishima yang melihatnya memberi semangat pada Eren agar terus mencoba. Eren pun kembali melompat dan mencoba untuk menyerang tengguk Titan itu. Hingga setelah beberapa percobaan, Eren akhirnya berhasil membunuh seekor Titan. Namun sayang, Eren yang kurang fokus justru berayun menuju ke mulut Titan. Titan itu menggigit salah satu kaki Eren hingga putus dan melempar Eren hingga terkapar di atas sebuah gedung. Sementara itu, Jan yang masih berada di atas atap terlihat dikepung oleh beberapa Titan. Armin dan kawan-kawan berusaha mengalihkan perhatian salah satu Titan agar memberi ruang pada Jen. Berkat bantuan Sasha dan Sanagi, Jen akhirnya berhasil melompat dan melumpuhkan salah satu Titan. Akan tetapi Armin yang tidak fokus setelah mendapat kabar dari Jen tentang Eren justru tertangkap oleh Titan yang berukuran gemuk. Teman-temannya kembali berusaha untuk menyelamatkan Armin yang akan dimakan oleh Titan. Namun sayang, combo mereka tidak berhasil pada Titan itu, karena Titan itu memiliki kulit yang sangat keras dan sangat sulit untuk ditebas. Di tempat lain, Mikasa melihat kedua sahabatnya yang sedang dalam kesulitan. Akan tetapi Mikasa yang ingin membantu terhalang dengan seekor Titan yang datang mendekat. Tak diduga Eren yang melihat Armin hampir dimakan oleh Titan gendut. Berusaha bergerak dengan sisa-sisa tenaganya melompat ke mulut Titan untuk menyelamatkan Armin. Namun akibat aksinya itu, Eren pun termakan oleh Titan gendut dan membuat Armin sangat terpukul. Di dalam perut Titan, Eren menemukan tubuh Hiyana yang sudah tidak bernyawa. Hal itu membuat Eren benar-benar emosi dan membuat rasa bencinya terhadap para Titan semakin memuncak. Sementara itu, Mikasa yang telah bergabung dengan rombongan mendapat kabar dari Armin kalau Eren telah tewas dimakan oleh Titan. Sontak mendengarnya, Mikasa pun merasa terpukul dan bersalah karena tidak bisa menyelamatkan Eren. Mikasa yang sudah tidak bisa berpikir jernih lantas dengan nekat melawan para Titan yang tersisa seorang diri. Namun di tengah aksinya itu, Mikasa justru kehabisan bahan bakar dan terjatuh tepat di hadapan Titan gendut yang telah memakan Eren. Tiba-tiba Titan gendut itu bertingkah aneh dan mengeluarkan sepasang lengan dari mulutnya. Secara mengejutkan, dari tubuh Titan itu muncul sesosok Titan misterius yang sangat menyeramkan.
Kehadiran Titan itu seketika memancing Titan-Titan lainnya untuk mendekat. Namun tak diduga Titan itu mampu bertarung layaknya manusia dan bisa memulihkan diri dengan sangat cepat. Titan itu bertarung dengan sangat cerdas dan seperti mengetahui kelemahan para Titan yang ada di bagian tengkuknya. Melihat gaya bertarung dari Titan itu, Seda pun bisa mengenali pergerakan dari Titan tersebut. Para Titan yang tersisa pun akhirnya ketakutan dan memutuskan untuk pergi. Namun setelahnya Titan aneh itu mendekat ke arah rombongan dan langsung menangkap Mikasa. Akan tetapi Mikasa tidak takut karena menyadari bahwa ada sosok orang yang ia kenal di dalam tubuh Titan itu. Hingga tak lama Titan aneh itu tumbang dan akan menguap. Dengan cepat, Sauda memberitahu pada Mikasa agar segera membuka tengkuk Titan itu dengan berhati-hati. Dan secara mengejutkan dari tubuh Titan itu, muncul sosok Eren yang masih hidup dengan keadaan tubuh yang masih sangat utuh. Hal itu membuat teman-temannya sangat kaget mengetahui bahwa manusia bisa berubah menjadi Titan. Begitupun dengan Kapten Shikishima yang melihatnya dari kejauhan. Dengan demikian, berakhir sudah pembahasan Naruto cerita dari Attack on Titan live action part yang pertama. Film ini diakhiri dengan terungkapnya sisi lain dari Eren yang ternyata bisa berubah menjadi Titan, yang tentunya membuat cerita dari film ini akan semakin menarik di part berikutnya. Mengingat Eren dan teman-temannya masih mempunyai misi untuk menutup dinding berlubang yang ada di daerah Mongen. Baiklah, tidak lupa saya mengucapkan terima kasih buat sobat pendengar yang telah mengikuti video ini sampai akhir. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.